Saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama majelis jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada anggota perpulungan yang sudah memberikan persembahan perpuluhan bulanan. Tuhan yang memberkati. Bidang diakonia, sakit rawat. Beberapa hari yang lewat, anak kita Arya Sembiring, anak saudara kekasih kita pertua Bapak Aletia Sembiring, anggota PJJ Depok 1B, di Rumah Sakit Hermina Depok. Sekarang sudah pulang ke rumah. Kita berdoa agar Tuhan memberkati. Berita duka, sudah dipanggil Tuhan saudara kekasih kita M. Bruginting atau Iting Morris Sembiring, orang tua Nande Morris Sembiring, anggota perpulungan Jabu-Jabu sektor Depok Timur Efrata, dan Iting Sintia Sitepu, orang tua Bapak Sintia Sitepu, anggota PJJ sektor Depok Timur, dalam hari Jumat 24 Juni 2022 di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Penghiburan kita tunggu keluarga dari keluarga. Kebaktian penghiburan hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 20 WIB dibuat kebaktian penghiburan melalui aplikasi Zoom kepada saudara-saudari kita Sentesa Ginting atau Bapak Burak Ginting, anggota PJJ sektor Bojong sekitar, yang bertugas sudah terlampir di kertas momo kita. Berita sekretariat. Sidang Majelis Runggun atau SMR dilaksanakan pada hari Minggu. Hari ini tanggal 26 Juni 2022 jam 16 WIB secara online atau Zoom. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kekasih kita, anak-anak kita. Kita berdoa agar Tuhan memberkati dan memberikan keselamatan dalam pertambahan umurnya, dan selamat ulang tahun kepada Perjabun saudara kekasih kita. Kita berdoa agar Tuhan memberkati.
damai sejahtera bagi kita sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meneladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan penciptanya dengan segala hormat. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 bait 1, 2 dan 4, Suci, Suci, Suci. Dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita, bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera
bagi kita sekalian. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 sampai 3, kita masuk rumahnya. Silakan duduk. Alkitab menyaksikan betapa agung Tuhan Allah bekerja untuk segala kebaikan dunia ini. Pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menata dunia yang masih kosong dan belum berbentuk menjadi baik. Laut yang luas membentang, angkasa dan tanah menjadi tempat kehidupan ciptaannya. Dia mengatur matahari, bulan dan bintang untuk menerangi siang dan malam, yang akan menjadi awal hari-hari, bulan, pergantian tahun, dan musim di alam ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, juga segala binatang dan ternak. Kemudian diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaannya. Allah melihat, maka semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dikuduskannya satu hari untuk menjadi hari Sabat, dan Dia memberkati semuanya. Hasil karya-Mu. Marilah kita menaikkan pujian kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang membuat segala sesuatunya baik adanya, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait 1, 3, dan 5, Tuhanku Yesus. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Ketidaksanggupan manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, lalu memahkotai manusia yang segambar dengannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, hati dan perbuatan seperti apakah yang Tuhan temukan dalam diri kita sebagai tanda kesegambaran dengan Allah? Apakah Ia menemukan iman yang teguh untuk menjaga dan memelihara ciptaannya? Apakah Ia menemukan hati dan pikiran yang senantiasa merancang segala yang baik, lebih dari memikirkan diri sendiri? Apakah Ia mendapati hati dan perbuatan yang baik? Hati dan pikiran seperti apakah yang ditemukan Tuhan dalam diri kita saat ini? Kita masuk saat teduh.
marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terkadang aku lupa bahwa Engkau telah menjadikan aku segambar denganmu dan Engkau mengutusku untuk kerja menjadi berkat. Terkadang kasih-Mu tidak tampak lagi dalam keluarga Engkau. Waduh, Tuhan, ampunilah aku. Kita telah mengakui salah dan dosa kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 42 bait 1 sampai dengan 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian yang mengaku dosa-dosa dan bertobat. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Marilah kita memuji Tuhan karena pengampunannya dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 340, bait 1 dan 3, Hai bangkit bagi Yesus.
Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan persembahan pujian dari Mamre Runggun kita, Runggun Depok Lenteng Agung. Lalu dengar
Terpuji nama Tuhan melalui persembahan pujian Mamre Runggun kita, Runggun Depok Lenteng Agung. Sekarang tiba saatnya kita membaca firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari kitab Perjanjian Baru Yudas 1 ayat 24 sampai dengan 25. Yudas 1 ayat 24 sampai dengan 25 kami bacakan bagi kita semua. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, kami besarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan tetap izinkan kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, semua kami anak-anak Tuhan jemaat GBKP dimanapun berada, baik yang hadir di gereja maupun di tempat kami masing-masing. Kami mau Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai totalitas hidup kami, mampukan kami untuk bisa memahami akan firman-Mu dan menjalankannya di sepanjang kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang mengajari dan mengurapi dia. Bersabdalah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami datang ke hadapan Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu ini, Minggu Etika Kerja, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 2, dimulai ayat yang ke-23 sampai 27.
Yoel 2 dimulai ayat yang ke-23 sampai 27. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tenteraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema yang diangkat adalah dalam bahasa Karo, Ibrekena Rikut Payona. Dalam bahasa Indonesia, diberikannya menurut waktunya atau kehendaknya. Inilah yang menjadi tema kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, Shalom, Majua-jua, salam sehat, salam menang bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Manusia hidup di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang pertama adalah informasi atau berita atau momo. Dan yang kedua, manusia tidak akan lepas dari bekerja. Kalau ada sempat orang tidak lagi ikut di dalam informasi atau berita-berita di tengah-tengah kehidupannya, berarti orang itu adalah tuli. Karena dia tidak mendengar apa-apa. Dan dia apabila juga tidak memiliki hasrat untuk bekerja, berarti dia juga adalah sudah mati walaupun hidup. Yang dua ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Tentang informasi atau berita, itu biasanya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Apalagi kalau berita itu sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Ibaratkan dikatakan, kata dokter, kamu
tinggal hidup 6 minggu lagi. Saya rasa semua orang pasti akan berubah kehidupannya. Ada yang semakin semangat berdoa, ada yang semakin putus asa. Tergantung informasinya. Tapi kalau dikatakan beritanya kepada kita, kamu besok akan naik pangkat, pasti tersenyum, pasti bahagia. Tergantung siapa yang menyampaikan dan bagaimana kekuatan yang menyampaikan itu benar atau tidak. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, sangat banyak kita dipengaruhi oleh berita yang kurang jelas. Berita hoax, sering sekali kita lebih dahulu men-share baru memperhatikan. Seharusnya kita perhatikan teliti baru kita kirimkan kepada orang banyak. Dan berita hoax sangat mempengaruhi. Tapi hari ini dalam teks kitab Yoel, di mana Allah mencapai kehendaknya kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel, yang notabene kita tahu pada situasi ini, menurut daripada sejarah yang kita perhatikan dalam teks ini, dikatakan mungkin situasinya setelah bangsa ini dibuang dari pembuangan Babilonia. Dikatakan bahwa bangsa ini diajak untuk tetap bersorak-sorai, bersemangat, walaupun kondisinya pada saat ini sangat memprihatinkan, di mana mereka mengalami kekeringan, mengalami kerusakan tanaman-tanamannya, baik anggurnya atau tanaman-tanaman yang lain, karena adanya serangan kemarau yang begitu panjang dan juga serangan daripada serangga belalang. Sehingga mereka merasakan penuh penderitaan. Tapi mereka lupa, itu semua adalah karena Tuhan yang mengizinkan. Karena bangsa ini sudah lupa diri, lupa daratan, lupa akan kacang, akan kulitnya. Mereka tidak lagi mengindahkan kehendak Tuhan, tapi mereka hidup menurut seleranya masing-masing. Tuhan kembali mengingatkan bangsa ini supaya dia menyadari siapa hidupnya. Dalam teks inilah Allah berkata melalui nabinya, imamnya Yoel, apa yang dia sampaikan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim. Kembali mereka diingatkan, dibangkitkan. Ini berita kepastian, tidak hoax, tidak mudah-mudahan, tidak seandainya, tapi ini adalah berita kepastian. Firman Tuhan, perintah Allah, itu adalah kepastian. Tapi kenapa kita ragu kepada yang pasti? Tapi lebih senang kita ini kepada berita-berita yang tidak jelas. Berita yang ada di sekitar kita sering sekali mempengaruhi nafsu makan kita. Gara-gara nonton televisi, kita tidak lagi saling mempercayai. Antara satu dengan yang lain membuat kita tidak tenang. Tetapi hari ini dikatakan bagaimana Allah itu ingin membangkitkan kembali semangat bangsa Israel. Janganlah mereka itu larut di dalam kesedihan. Tapi dikatakan bersoraklah, bangkitlah, keluar dari hidup lamamu, keluar dari segala pergumulanmu. Hari ini juga disampaikan kepada semua jemaat GBKP. Jemaat GBKP Depok Lenteng Agung yang hadir di tempat ini. Dan dimanapun kita berada, mari kita keluar dari kehidupan lingkaran lama kita. Jangan kita larut di dalam kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Masalah-masalah setelah kita menjalani pandemi. Dan sekarang juga kembali ada lagi berita
diinformasikan bahwa sudah lagi mulai agak kambuh lagi karena COVID-19. Tapi kita harus yakin, jangan itu mempengaruhi kinerja kita, jangan itu mempengaruhi semangat kita. Dan dikatakan tadi di sini, aku akan memberikan hujan pada waktu yang tepat, di awal, di tengah, di akhir. Dan Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Tidak ada waktu yang meleset menurut Tuhan. Dan di dalam ayat yang 24 dikatakan, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan berkelimpahan anggur dan minyak. Di sini diungkapkan bagaimana Allah itu akan mengubah yang dahulu tandus, yang dahulu kekeringan, yang dahulu gagal panen, dan diubahkan menjadi pesta panen yang luar biasa. Inilah janji dan kepastian Tuhan. Kita pun sekarang, mari kita sampaikan kepada sebelah kita, janji Tuhan pasti kita dipulihkan. Mari kita katakan. Jangan kita ragu. Tatap perdempakene, ulah tatap du kalungna. Janji Tuhan pasti, kita pasti dipulihkan. Semangat! Inilah bahasa iman. Ternyata Yoel ini mau mengungkapkan kepada bangsa Israel bukan bahasa retorika, bukan bahasa logika, tapi bahasa iman. Kita di dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita memakai bahasa iman? Atau kita lebih banyak membaca bahasa iklim? Menurut perakiraan cuaca, di sini akan hujan geledek dan sampai dengan hujan gelodok, kan gitu dia. Sering sekali kita hanya berandai-andai, tapi mari kepada kita semua jemaat Tuhan. Ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Ini kiriman Tuhan. Dia izinkan ada belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Mungkin kita juga selama ini bekerja separuh hati. Ada lagu ya, separuh nafas ya. Separuh jiwa ada. Tapi janganlah kita ini menjalani hidup separuh nafas. Sepenuh nafaslah kita nafas bersama Tuhan. Karena apa? Invokasio kita tadi jelas dikatakan bagaimana Allah itu berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kita ini mitra Allah. Hanya manusia diberikan Tuhan akal, pikiran dan akal budi. Dan hanya kelompok manusialah yang diberikan juga kekhususan, yaitu roh Allah, yaitu ada iman percaya. Coba kita bayangkan, di manakah pernah ada kebaktian iman KKI selain daripada manusia? Pernahkah ada kita dengar dimanapun di muka bumi ini kebaktian kambing-kambing se-Jabodetabek? Saya rasa tidak ada. Kebaktian ayam se-Kabupaten Karo tidak ada. Yang ada adalah kebaktian Mamre se-GBKB, Moria se-GBKB, Zaitun se-GBKB, Permata se-GBKB, Piara KKR se-GBKB. Itu yang ada. Berarti hanya kita, kelompok yang sudah diistimewakan. Kalau dikatakan kita ini segambar dengan Allah, berarti tabiat, sifat, karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Yaitu Allah sampai saat ini karakternya adalah Allah yang terus bekerja dan tetap bekerja dan akan terus berlangsung bekerja. Jadi kita itu tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bagaimana di dalam bekerja itu? Tentu di situ yang pertama sekali yang harus kita buat adalah takut akan Tuhan Yesus.
Awal daripada pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ini yang harus kita kedua. Setelah kita takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kedua itu kita harus fokus. Bagaimana kita fokus itu? Berarti kita fokus tahu apa yang kita kerjakan. Apa yang telah kita persiapkan. Kalau kita ingin buka usaha berjualan, tahu jualan apa kita. Bukan semua jualan yang kita ikuti, kan gitu dia. Jangan nanti jual wortel, kita satukan dengan jual kulkas. Baru jual AC, baru jual knalpot. Berarti ada yang harus kita persiapkan. Di dalam persiapan itu dan juga dituntut yaitu bekerja keras. Ingat kitab Amsal mengatakan, hai orang bodoh belajarlah dari semut. Orang malas belajar dari semut. Berarti kita sekarang ini semua warga GBKP, anak-anak Tuhan, segambar dengan Allah, tidak ada yang pemalas. Biasanya tipikal orang malas itu lebih banyak berangan-angan. Kenapa? Ini pernah ada 2 orang pemuda, dia baru tamat kuliah tapi masih nganggur. Jadi dia sekali waktu di kontrakannya tidak ada waktu untuk keluar, suasana hujan dan duit sudah menipis. Tiba-tiba temannya si Panjul berkata kepada si Kepo. Panjul berkata, Jul, Po, gimana kalau kita ini sekarang ini kemana ya enaknya? Udahlah kita cerita ya. Kita bayangkan aja kita orang kaya. Enak ya orang kaya ya. Apa saja yang mau dia kerjakan, yang mau dia beli, yang mau dia makan, bisa. Gimana kalau kita sekarang ini, bagaimanapun kita belum jadi orang kaya, berangan-anganlah kita ya, jadi orang kaya. Oke, seandainya kau jadi orang kaya, kata si Panjul kepada si Kepo, ada duitmu 4M, apa yang kamu lakukan? Wah, kalau saya 1M itu saya sumbangkan kepada semua orang-orang yang ada di jalan raya. Orang-orang yang tidak mampu. 1M lagi saya berikan sama orang tua saya. 1M saya sumbangkan ke anak yatim. 1M untuk saya. Oh ya, begitu ya, kata si Panjul kepada Kepo. Karena si Kepo menjawab demikian. Kalau kamu Jul gimana? Kalau saya punya 4M itu, 2M saya sumbangkan kepada anak-anak yang ada gelandangan. 2M lagi saya berikan kepada fakir miskin. Loh, untuk kamu apa? Ya saya cukup menghayal lagi. Orang tadi kita cerita menghayal. Kok repot? Benar kan? Orang tadi ceritanya menghayal, berandai-andai. Kita orang Kristen bukan demikian. Apa yang kita doakan itu harus kita wujud nyatakan di dalam kerja kita. Dan ini dikatakan tadi di sini, bagaimana di dalam ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Berarti Tuhan melihat, berjanji kepada bangsa ini, Tuhan akan memulihkan. Asal mereka juga kembali kepada Tuhan dan bekerja menurut kehendak Tuhan. Ini dia. Baru ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak. Dulu dia ini mungkin berkekurangan. Tapi karena pertolongan Tuhan, kita juga pada saat ini berdampak sekali akibat mungkin pandemik. Mungkin ada yang harus pulang kampung. Mungkin juga harus ada pemotongan daripada pendapatan.
atau mungkin juga banyak sekali penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi ingatlah, Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya melangkah sendirian. Jadi tetap kita ini harus semangat. Jadi bagaimana? Takut akan Tuhan, fokus, bekerja keras, jujur. Kejujuran penting. Jangan mencari peluang kesempatan dalam kesempitan. Tapi carilah yang dikehendaki Tuhan. Jadi bagaimana dalam pekerjaan kita? Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mencari kesilapan orang. Dan kita itu bekerja, itulah jadi jati diri orang percaya. Kita ini kalau ditanya, hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Bagaimana Mamre? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Gua Mamre. Gua kaplah kuat jendela Mamre me permata kuat kerina oge ya. Adakah Mamre? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Moria, apa kata Mamre kita? Kalau Moria, hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Permata. Jangan manggut-manggut. Saya nggak tahu jawabannya apa itu. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya peristiwa di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Coba, apakah semua sudah ada? Berarti kita ini ditempatkan Tuhan hidup untuk bekerja. Jadi jangan hanya sekedar hidup. Apalagi sampai hidup kita memberatkan orang lain. Jangan hanya kita ini kebanyakan makan. Lit istilah arah kuta, lit sadag lat ia dakam arah kuta ni pe nina. Tendu kuta ni pe jai, daremi du karibas peta. Kuta ni pe handai dakam lit kuan-kuana bagenda. Lit nina sada lembu. Ibas ia menggulang epe, jatuh tergelincir berguling, jepe sempat dengan yang gagat. Mehebat kan lu. Menggulang pe janah gagat. Merkitikan biak mandai ngencasi jadi peraya kena. Labu ukur kena keselamatan. Yang penting makan. Kita tidak demikian dalam kehidupan kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini bekerja itu menjadi kualitas kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengatakan sangat berat mencari pekerjaan. Jangan kita pikirkan berapa banyak orang bisa dipilih. Tapi marilah kita katakan, walaupun mungkin hanya 2 yang dipilih, tapi saya yang dipilih. Ini enggak ada dibuka peluang lamaran. Dibutuhkan 1000 tenaga kerja. Yang mendaftar 1001. Kebetulan kita yang 1 tadi yang enggak masuk. Apa artinya? Mungkin yang daftar 50.000 dibutuhkan 5. Tapi 5 itu kita di dalam. Kan enggak masalah. Jangan kita hanya langsung melihat, wah sedikit yang diterima. Banyak peluang, banyak artinya orang yang melamar. Berat. Jangan mundur. Jangan kalah sebelum berjuang. Hari ini diajak semua anak Tuhan. Dimanapun berada, terutama warga GBKP. Baik Kambas, Tanah Karo, Medan, Siantar, Ijapape. Karena kita harus mengatakan, ras Tuhan aku megegeh, ras Tuhan aku menang. Karena Tuhanku lebih dahsyat, lebih besar, lebih ajaib daripada apapun yang ada di dunia ini. Janji Tuhan pasti. Amin. Itu dia. Ini yang harus kita lakukan. Fokus tadi perlu. Bekerja keras perlu. Takut akan Tuhan perlu. Sabar perlu. Dan kita juga jujur. Fokus penting. Kenapa? Ini ada sebuah ilustrasi. Ada seorang profesor yang sudah cukup lama
melakukan penelitian observasi. Nama profesor ini adalah Profesor Lang Ling Lung. Hebat ya, 3L. Lang Ling Lung. Dia sudah melakukan penelitian kurang lebih 10 tahun. Bahwa dia katakan, ada dan bisa diubah air menjadi minyak. Dan dia buat penelitian tadi, sudah dia buktikan dan dia tunjukkan bahwa semua komponen-komponen untuk bisa mengubah air itu menjadi minyak, tinggal satu lagi zat yang harus dibutuhkan. Dan zat itu hanya ada di Tibet. Ternyata untuk mendapatkan zat itu bukan gampang. Persyaratan yang dia dengar bahwa siapa yang mau mengambil zat itu ke satu pegunungan di Tibet, yang pertama sekali syarat pertama adalah dia hanya bisa berjalan sendiri tanpa kendaraan ke atas dan tidak boleh dipandu. Bayangkan yang syarat kedua, bahwa dia berangkat itu ke pegunungan Tibet hanya dengan telapak kaki yang tidak pakai alas. Istilahnya kiam, kaki ayam. Dan yang ketiga, hanya diberikan sekali bertanya kepada sang pertapa yang akan dijumpai di sana. Inilah beritanya. Dia berusaha untuk mewujud nyatakan bisa diubah zat cair menjadi minyak. Dia berjuang. Hampir berbulan-bulan dia berjalan kaki. Dan sampailah dia di daerah pegunungan itu. Dan dia naik berjalan tanpa panduan. Sisa-sisa tenaga. Dengan berjuang dia. Dan dia sampailah ke sebuah gua. Dia bayangkan, saya akan bertemu seorang pertapa. Mungkin dia seorang kakek tua, jenggot panjang, pakaian kumal. Mungkin kita juga semua yang ada di sini bayangan kita kan? Dan begitu dia jumpa ke gua yang akan dia tuju itu, tiba-tiba dia melihat sosok yang lain daripada yang lain. Dia lihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan dia melihat bahwa wanita yang cantik itu melebihi daripada semua perempuan yang pernah dia kenal dan dia lihat. Sudah cantik rupanya, putih orangnya, saking putihnya. Dia lihat dia menelan air liurnya pun kelihatan jatuhnya. Saking putihnya. Sehingga dia tergoda. Waduh, cantik banget. Apakah benar ini petapanya? Sehingga tiba-tiba petapa tadi berkata, "Selamat Profesor, bahwa perjuangan Anda tidak sia-sia." Dia senyumi Profesor Lang Ling Lung tadi. Begitu dia sampai di situ, begitu banyak orang yang harus berjuang sampai ke sini, tapi tidak ada satu sampai pun. Tapi kamu sampai kemari. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hanya satu pertanyaan. Tiba-tiba berubah pikiran. Sangat aneh yang terjadi. Apa yang ditanyakan? Maaf, petapa, apakah ibu sudah menikah atau belum? Lain yang ditanya. Aturnya zat apa? Di mana? Lain fokusnya.
Mungkin kita juga demikian dalam bekerja kehidupan kita, dalam perjuangan kita. Ini awalnya mungkin yang kita kendaki, tapi begitu di tengah jalan berubah. Banyak, jangan kita katakan itulah seperti namanya, jadi lang linglung. Kan gitu dia. Kita jangan seperti Profesor Lang Linglung. Jadilah kita menjadi profesor yang fokus dan jangan sampai gagal fokus. Akhirnya sia-sia perjuangannya yang berbulan-bulan. Dalam etika kerja minggu ini diajak kita semua kepada orang Kristen. Apa yang kita tadi bersama-sama baca di sini dalam ayat 27 jelas dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Jadi mari kita berpusat kepada Kristus. Apapun pergumulan kita. Dan lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Baca dan kita ingat Filipi 2:14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan dengan sungut-sungut. Dan buat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi perjuangan kita. Jadi kami melihat dari 3 teks yang kita baca. Invokasio ini intinya menceritakan Tuhan menempatkan manusia sesuai tujuannya. Berkuasa dalam atas ciptaannya. Mari kita manusia. Tunjukkan kita ini yang menjadi pilihan Tuhan. Berarti kita harus berkualitas dan berkelas. Dan bacaan kita yang diambil tadi dari kitab Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25 ini mencerminkan bagi dialah kemuliaan dalam segala abad, tempat dan waktu. Hanya kita berpusat kepada Tuhan walaupun ada tantangan. Adapun pergumulan seperti jemaat Kristus yang ada di Asia pada saat itu mengalami pergumulan, tapi dia tetap menang karena dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan khotbah kita hari ini mengajak kita, Tuhan memberikan hal terbaik pada umatnya, selayaknya bersukacita karena Dia. Inilah, jadi kita dalam beretika kerja, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sebagai orang Kristen, kita diajak semua untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dalam etos kerja orang Kristen itu, jadikanlah hidup kita etos kerja dalam iman. Penting bagi kita untuk maju. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita ini harus dapat diandalkan. Yang kedua, berintegritas. Yang ketiga, mampu bekerja sama. Yang keempat, memiliki profesionalisme kerja. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, dedikasi pada pekerjaan. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab. Kedelapan, memiliki keinginan untuk maju. Inilah 8 etos kerja orang Kristen yang harus kita perjuangkan. Jadikan hidup kita berkarya untuk Tuhan. Dan apa yang tertulis dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuat dengan segenap hati berarti kita sungguh-sungguh dan kita bekerja juga tetap fokus, persiapkan diri supaya mendapatkan hasil. Jangan nanti kita ini ibaratkan bercocok tanam, sudah kita katakan, wah kita didengar orang nanam cabai, udah panen cabai kamu ya? Udah, luar biasa ya, kena harganya, kena. Udah bisa dong beli mobil. Gimana mau beli mobil? Cuman dia tanam 3 batang. Panen kan? 3 batang dia panen. 1 RT pun gak cukup. Berarti kita ini harus ada perhitungan juga.
fokus itu selalu mengedepankan kualitas dan juga kinerja kita. Mari semua jemaat Tuhan, pada minggu etika kerja ini kita diperhadapkan, bekerjalah dengan sungguh, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, bekerjalah dengan fokus, setia, sabar, jujur, dan kita katakan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita menurut waktu dan kehendaknya, dan Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita, karena kita ini adalah miliknya, anaknya, kepunaannya, dan berharga di matanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang telah menyapa kami. Buatlah kami semua bisa menerima apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Jadilah kami semua jadi pekerja yang mengandalkan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan tetap setia dan selalu takut akan Tuhan. Ajari kami, mampukan kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami. Di dalam Kristus Yesus, kami terima, kami jalankan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan semua orang percaya di muka bumi ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan daging, kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya, memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang mendasari kita mempersembahkan ucapan syukur. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait 1 sampai seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah
dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan sekaligus doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian tetap kami naikkan kepada Bapa yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kami menyadari hidup kami ini adalah milik Tuhan. Dan kami merasakan sampai saat ini begitu besar kasih Tuhan kepada kami, di mana Tuhan tetap masih memberikan kehidupan, kesehatan, dan juga pekerjaan kami tetap Tuhan berkati. Sebagai rasa syukur dan respon atas semua kebaikan Tuhan, kami anak-anak-Mu telah datang mengumpulkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum, dan ajari kami untuk tetap memakaikan persembahan gereja Tuhan ini untuk mewartakan kabar keselamatan. Semua harta benda yang masih kami miliki, Tuhan juga tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga mampu mempergunakannya yang terbaik untuk kehidupan kami dan untuk orang banyak. Teruslah Tuhan tambahkan juga berkat-berkat istimewa, iman yang teguh, agar kami tetap mampu tidak hanya bekerja, tapi mampu juga menyuarakan kebenaran Tuhan. Bapa, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan di Majelis GBKP Depok Lenteng Agung ini, semua kategorial, Zaitun, Mamre, Moria, Permata, guru KKR dan anak-anak KKR kami serahkan kehidupannya, pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu beracara yang terbaik bagi semua anak-anak Tuhan ini. Tuhan tetap memberikan kemampuan di dalam dia menjalani hari-hari kehidupannya. Kuatkan iman percayanya, teguhkan hidupnya, berikan tetap semangat motivasi, dan Tuhan tetap memberikan jalan keluar di dalam semua perjuangan hidupnya. Bapak, kami juga berdoa buat semua majelis pendeta, pertua diaken emeritus, nora naras emeritus. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka, beserta semua kategorial dan juga semua pengurus PJJ, baik tingkat yang ada di tengah-tengah GBKP dimanapun berada, maupun di tengah-tengah GBKP Depok Lenteng Agung ini. Kiranya semua pengurus PJJ juga benar-benar mampu melakukan tugas kepercayaan Tuhan yang telah diberikan kepada dia, dan dia selalu bekerja maksimal apapun bentuk kehidupan dan pekerjaannya. Bapa, kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan ucapan syukur. Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan ini. Dan apa yang mereka lakukan, Tuhan juga memberikan jalan keluar serta kemampuan untuk tetap bersyukur. Dan semua bentuk-bentuk persembahan yang sudah disampaikan, baik persembahan perpuluhan atau bagian perpuluhan atau bulanan, persembahan yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain, kami percaya semua itu datangnya dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat semua rangkaian perjalanan pelayanan di tengah-tengah majelis GBKP dimanapun berada, dan khususnya di tengah-tengah GBKP Depok Lenteng Agung ini. Semua kegiatan PJJ, semua kegiatan kategorial, dan semua kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk tritugas gereja, dalam bentuk bidang kesaksian, persekutuan, dan juga pelayanan. Urapi GBKP secara menyeluruh, urapi semua para pengerja Tuhan, semua para pelayan di tengah-tengah GBKP ini, agar kami tetap mampu setia menjalankan tugas panggilan
yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit dimanapun dia berada. Kami serahkan dalam nama kuasa Tuhan Yesus, supaya Bapa melawat dia, memberkati segala tindakan medis, segala usaha obat-obatan, dan segala bentuk makanan yang dia konsumsi menjadi asupan penguat nutrisi atau vitamin kekuatan tubuhnya. Dan bagi mereka yang ada pada saat ini terpapar di seluruh rakyat Indonesia ini dan juga warga GBKP, kami serahkan dalam nama kuasa Tuhan, supaya Bapa tetap memberikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan, kesehatan dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat semua orang tua kami yang zaitun. Tuhan tetap berikan kepada dia hati yang bersyukur, hati yang bergembira, dan kekuatan fisik. Mungkin secara fisik berangsur-angsur, mungkin banyak gangguan kesehatan, tapi kami percaya di dalam usianya yang lanjut, dia juga tetap mampu menikmati berkat Tuhan. Bertambah kesehatannya, bertambah sukacitanya, dan Tuhan selalu memberikan terbaik kepada orang tua kami zaitun. Bagi semua keluarga yang menjadi orang tua tunggal, mungkin tinggal bapa atau mungkin tinggal ibu, di dalam dia harus menjalani kehidupannya, berjuang untuk anak-anaknya. Tuhan tetap berikan semangat, jalan keluar, segala pekerjaannya Tuhan berkati, terus bertambah berkat yang melimpah. Buat semua pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di GBKP ini dan di GBKP Majelis Depok Lenteng Agung, Tuhan berkatan tambah-tambah rezeki yang melimpah. Dan kami mau juga bagi anak-anak Tuhan yang saat ini yang berjuang dalam studinya, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan. Bagi mereka yang sudah tamat dalam mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang cocok. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah dapat pekerjaan dan ingin mencari teman hidup, berikan pendamping yang satu iman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi anak-anak Tuhan yang berjuang ingin mendapatkan keturunan, anak di tengah-tengah kehidupannya, segala perjuangannya, prosesnya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami percaya kekuatan Tuhan luar biasa, kebaikan Tuhan luar biasa. Kami juga mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran, baik 1 minggu yang lalu dan 1 minggu mulai hari ini ke depan. Semua yang bertambah usianya, Tuhan tambahkan kesehatan, umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat istimewa di sepanjang kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan yang berulang tahun perkawinan, baik yang 1 minggu ke depan dan juga 1 minggu yang lalu, Tuhan juga tambahkan kepada mereka keluarga yang harmonis, keluarga yang akan takut Tuhan Yesus, dan keluarga yang diberkati. Mampukan mereka menjadi garam dan terang, menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan dimanapun dia berada. Tuhan tahu semua perjuangan kami, pergumulan kami, dan rencana untuk merayakan hari ulang tahun GBKP Depok Lenteng Agung yang ke-40 tahun. Berkati semua persiapan panitia dan segala rancangan yang telah dipersiapkan Majelis Runggun, supaya mereka juga benar-benar menjalankan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Segala bentuk persiapan panitia, Tuhan tetap campur tangan. Semua petugas pelayan ibadah yang melayani pada ibadah yang pertama ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, mampukan dia bersukacita, dan Tuhan terus tambahkan sukacita dan keistimewaan yang berlipat ganda kepada semua yang melayani pada jam pertama ini. Dan kami juga berdoa untuk semua kegiatan jam ibadah yang kedua 9:30. Semua petugas dan jemaat Tuhan antarkan agar kami bisa bersama-sama beribadah dengan baik. Seperti Tuhan telah mengantarkan kami ke tempat ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebentar lagi kami berpisah setelah selesai ibadah yang pertama. Tuhan antarkan kami ke rumah penuh dengan damai sejahtera. Dan sepanjang 1 hari ini, segala aktivitas kami, Tuhan tetap menuntun dan memberkati kami. Di atas semuanya itu, ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Kami datang di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang tetap setia, menolong dan memberkati kami, menolong dan memberkati bangsa Indonesia,
pemimpin Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tibalah saatnya kita sampai kepada tekad yang kita sambut dengan responsoria. Ingatlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat atas apa yang kamu kerjakan. Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahai dan memelihara ciptaannya. Ya Tuhan, aku berjanji menyerahkan diriku untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan-Mu. Aku akan mengisi hari-hari yang Engkau berikan padaku dengan baik, agar dunia ini melihat pekerjaan-Mu melalui pekerjaanku. Kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai kita kepada pengutusan dan berkat. Pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam kamu, supaya kamu dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kamu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat Runggun GBKP Depok menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menyelenggarakan kebaktian Minggu secara live streaming. Oleh karena itu, pada saat ini, marilah kita mulai saat teduh. Amin. Kami mengundang kembali jemaat untuk duduk. Kembali ke tempat. Ya, Bujur, terima kasih. Kami undang kepada jemaat yang baru ini kita beribadah di tempat ini. Mari kita ke depan, kami undang. Mari kepada jemaat yang baru ini kita beribadah di tempat ini, kami undang untuk ke depan. Mari, lapadah kam ragu-ragu, mari. Shalom, kami dari keluarga Tarigan, suami saya Yasmersa Tarigan dan saya Beru Ginting. Maaf kalau saya bahasa Indonesia ya. Jadi kita mau beribadah di tempat ini dan kami rindu beribadah di tempat ini. Terima kasih. Kami kampung asalnya dari adina kami Lobekri Nari, adina aku, adina bapak kami Bas Lobilung Nari, Sembahe. Ya.
Bujur. Nanti Amka kenalkan. Kami keluarga Tarigan, tapi nggak pernah berapa kali ku jenda. Tapi anak-anak saya baru pertama kali ini di sini. Oh iya. Nama saya Selamat pagi, nama saya Juan Tarigan Juhar. Saya baru pertama kali datang di gereja. Selamat pagi, nama saya Juan Tarigan Juhar. Saya baru pertama kali beribadah di gereja ini. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Raja Tarigan. Saya baru pertama kali beribadah di gereja ini. Selamat pagi, nama saya Bima Tarigan. Saya baru pertama kali gereja di sini. Keluarga tenda ngomia tadi di Depok Enda telah ngo iya setak ngo dekah iya jenda cuman enda dengar kebatin tanah anak iya ijenda bagem iya gelah ngo setak Bujur, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Arah kepada dari BPMR, arah BPMR, lihat dengar, lan lihat, ya. Terima kasih kepada kita semua, kepada pendeta kami dan diaken kami. Kami persilakan ke depan supaya disalamin oleh jemaat di arah depan, arah depan.